Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afibatullah, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nomor induk mahasiswa saya 2017-03100056. Hari ini saya akan menjelaskan tentang monitoring hemodinamik. Monitoring hemodinamik ialah suatu langkah-langkah prosedur yang dilakukan untuk mengetahui fungsi organ vital dari pasien, khususnya kardiovaskular. Untuk melakukan monitoring hemodinamik, kita harus mengecek kriteria orang-orang yang termasuk untuk pengujian ini. Untuk kriteria yang pertama ada untuk heart rate-nya kurang dari 40 mm Hg ataupun lebih dari 140 mm Hg. Terus untuk kriteria yang kedua adalah tekanan darah sistoliknya kurang dari 80 mmHg atau turun 20 mmHg dari tekanan darah sistolik biasanya. Lalu untuk kriteria yang ketiga adalah MAP atau mean arterial pressure-nya kurang dari 60 mm Hg, dan yang terakhir adalah frekuensi napasnya atau respiratory rate-nya lebih dari 35 kali per menit. Pada hari ini saya mendapatkan kasus berupa seseorang pasien dengan tanda vitalnya seperti tekanan darah sistoliknya yaitu 71/45 mmHg. Lalu untuk mean arterial pressure-nya 54 mmHg, terus saturasi oksigennya 100% dan juga heart rate-nya 138 kali per menit. Dalam kasus ini pasien termasuk kriteria inklusi dari pemeriksaan monitoring hemodinamik ini dikarenakan untuk tekanan darahnya sendiri yang sistoliknya kurang dari 80 dan juga untuk mean arterial pressure-nya kurang dari 60 mmHg. Nah, jika kita sudah mengetahui untuk pasien kita itu sudah termasuk kriteria inklusi atau belum, selanjutnya kita harus menyiapkan alat. Untuk alat-alat yang perlu kita siapkan adalah yang pertama adalah bedside monitor. Bedside monitor ini fungsi untuk mengetahui untuk fungsi organ vital dari pasien. Ini merupakan alat yang benar-benar vital dalam monitoring hemodinamik ini. Nah, untuk bedside monitor ini nanti kita dapat memantau untuk saturasi oksigennya, terus heart rate, terus tekanan darah, MAP, EKG, dan juga untuk pola nafasnya. Nah, alat kedua yang kita perlukan adalah pulse oximetry. Nah, pulse oximetry ini fungsinya untuk mengetahui saturasi oksigen dari pasien. Saturasi oksigen adalah melihat seberapa banyak pasokan oksigen yang mencapai ke perifer, terutama bagian tangan ataupun bagian kaki. Nah, untuk pemasangan pulse oximetry ini akan dipasangkan ke jari tangan di bagian-bagian yang terbuka, tidak terhalangi oleh sesuatu seperti sarung tangan ataupun apapun. Nah, lalu untuk alat yang ketiga adalah infus pump. Infus pump ini berfungsi untuk memberikan cairan infus dengan volume dan waktu yang nantinya akan kita atur di awal. Terus yang keempat adalah syringe pump. Syringe pump ini fungsinya untuk memberikan obat-obatan cair dengan dosis tertentu sesuai dengan yang kita inginkan, baik untuk dosis dan waktunya. Lalu yang kelima adalah monitor fisik berupa stetoskop. Nah, untuk stetoskop ini nanti akan kita gunakan untuk melihat untuk pernafasannya seperti apa. Mungkin kalau kita mau mendengar untuk detak jantungnya langsung, itu bisa. Terus untuk yang keenam adalah elektroda EKG. Untuk elektroda EKG ini nantinya akan kita pasangkan di 3 lead. Lead 1 untuk melihat tangan kanan dan tangan kiri. Terus lead 2-nya untuk melihat perbandingan antara tangan kanan dan kaki kiri. Lalu lead 3-nya untuk melihat perbandingan antara tangan kiri dan kaki kiri. Sebenarnya untuk EKG ini ada 2 tipe, ada yang menggunakan 3 elektrode, ada juga yang menggunakan 5 elektrode. Terus untuk yang ketujuh adalah non-invasive blood pressure manset. Nantinya untuk manset ini akan dihubungkan ke bedside monitor.
nanti fungsinya untuk mengukur tekanan darah dari pasien. Terus yang ke-8 adalah ventilator. Ventilator fungsinya adalah untuk memberikan ventilasi mekanik yang membantu pasien untuk bernafas secara manual menggunakan alat. Terus yang ke-9 adalah obat-obatan. Nah, obat-obatan di sini adalah obat-obatan emergensi berupa obat vasoaktif seperti epinefrin dan terbutamin. Terus juga ada obat analgesik berbasis opioid ataupun morfin. Juga obat-obatan lain yang nantinya sekiranya jika ada keadaan-keadaan darurat diperlukan, mungkin juga bisa ditambahkan masker relaxan untuk antisipasi jika pasien kita mengalami indikasi untuk pemasangan intubasi. Terus untuk alat yang terakhir adalah AED atau Automatic External Defibrillator. Nah, untuk alat AED ini akan kita gunakan untuk pasien-pasien yang mengalami henti nafas ataupun henti jantung, sehingga kita dapat meresusitasinya dan mengembalikan sirkulasi sebagaimana mestinya. Seperti itu. Cukup yang bisa saya jelaskan untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.